Izin memperkenalkan diri, nama saya Priscilla Fanti Marbun dengan MPN 24 14 07 10 11 dari kelas TB Angkatan 2024. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Marieli Alam Banua tentang motor bakar 4 tak atau 4 langkah, baik yang menggunakan bensin maupun diesel. Materi ini sangat penting karena motor bakar merupakan jantung dari kendaraan bermotor, di mana seluruh tenaga untuk menggerakkan kendaraan itu dihasilkan dari proses pembakaran di dalam silinder. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Definisi. Motor bakar adalah mesin yang berfungsi mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam silinder. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston untuk bergerak naik dan turun. Kemudian gerakan ini diubah menjadi energi putar pada poros engkol yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Secara umum, motor bakar 4 tak banyak digunakan karena memiliki keseimbangan antara efisiensi, daya tahan, serta kemudahan perawatan. Jenis motor bakar yang paling umum dijumpai adalah motor bensin dan motor diesel. Keduanya memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu siklus 4 langkah. Siklusnya itu hisap, kompresi, usaha, buang, namun berbeda dalam cara pembakaran, sistem pengapian, dan jenis pembakaran yang digunakan. Perbedaan ini membuat masing-masing motor memiliki keunggulan serta kelemahan tersendiri sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Siklus motor bakar 4 tak. Jadi siklus yang pertama itu siklus hisap, intake stroke. Jadi langkah hisap ini piston bergerak turun, katup masuk terbuka, campuran udara bahan bakar, bensin maupun udara diesel itu masuk. Yang kedua itu langkah kompresi atau compression stroke. Itu piston itu naik, campuran dari bahan bakar dan udara itu dikompresi seperti ini contohnya. Yang ketiga itu langkah usaha atau power stroke, di mana pembakaran ini terjadi tekanan mendorong piston seperti ini. Dan langkah yang keempat yaitu langkah buang atau exhaust stroke, di mana gas sisa pembakaran itu dikeluarkan seperti ini. Ini dikeluarkan ke sini. Jadi ini langkah hisap, ini campuran udara serta bahan bakar ini masuk, kemudian dikompresi di sini, pistonnya naik, jadi campuran dari bahan bakar dan udara itu dikompresi, dan di sini langkah usaha, terjadi pembakaran dari bahan bakar dan udara yang telah dikompresi, kemudian langkah buang. Jadi sisa dari usaha ini dikeluarkan, dan itulah siklus 4 tak. Baik, selanjutnya motor 4 tak bensin. Jadi motor bakar 4 tak bensin ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Proses pembakaran memakai busi atau spark plug sebagai pemicu percikan api. Campuran udara dan bensin diatur oleh karburator atau injektor. Jadi motor ini cocok untuk kendaraan ringan seperti motor dan mobil penumpang. Prosesnya itu yang pertama itu langkah hisap. Jadi udara dan bensin masuk ke dalam silinder. Terus dikompresi oleh piston. Pada akhir langkah kompresi, busi memercikan api sehingga campuran terbakar menghasilkan tekanan yang mendorong piston ke bawah.
Selain itu, gas sisa pembuangan dibuang melalui katup buang. Jadi, pertama itu ini campuran udara dan bensin itu masuk. Jadi, langkah isap itu yang pertama itu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi, katup ini terbuka nih. Terbuka, masuklah udara serta bahan bakar di dalam ruang silinder. Kemudian dilakukan kompresi, yaitu katup tertutup, piston bergerak ke atas ini, terus campuran udara dan bensin itu meningkat jadi tekanannya itu. Kemudian langkah usaha itu, jadi sebelum piston mencapai titik mati atas, busi ini memercikan api ini. Kemudian membakar campuran dari bahan bakar serta udara yang telah dikompresi. Kemudian ledakan pembakaran mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga. Ini ke bawah nih. Tiga ini mulai ke bawah kan. Terus langkah buang. Langkah buang ini piston kembali ini ke atas. Terus katupnya ini nih kebuka. Jadi udara serta bahan bakar yang telah jadi apa sisa dari pembakaran tadi pada langkah usaha itu keluar nih keluar jadi proses ini berulang-ulang, bisa terjadi ribuan kali per menit saat mesin bekerja. Selanjutnya motor 4 tak diesel. Jadi motor 4 tak diesel ini menggunakan solar atau diesel sebagai bahan bakar, tidak memakai busi. Pembakaran terjadi karena udara dikompresi hingga sangat panas. Lalu bahan bakar diinjeksikan. Sistem pembakaran lebih efisien dibanding motor bensin. Jadi empat, empat tak diesel ini lebih cocok untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat lainnya. Proses kerjanya itu saat piston bergerak ke bawah, udara masuk ke dalam silinder. Udara ini kemudian dikompresi hingga tekanannya sangat tinggi. Pada akhir langkah kompresi, eh, injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder sehingga langsung terbakar oleh suhu tinggi dari udara terkompresi. Pembakaran menghasilkan tekanan yang mendorong piston ke bawah, lalu gas buang dikeluarkan melalui katup buang. Jadi ini sistemnya sama seperti motor 4 tak bensin, cuman yang berbedanya itu dia tidak memakai busi. Jadi seperti ini masuk nih pertama bahan bakarnya solar ataupun udara murni, kemudian ini ke bawah dan udaranya itu dikompresi hingga sangat tinggi. Langkah usahanya itu sebelum piston mencapai titik mati atas, ini bahan bakar itu disemprotkan melalui injektor. Nah, karena suhu udara sangat tinggi, bahan bakar langsung terbakar dengan sendirinya dan menghasilkan tenaga. Terus langkah buangnya itu gas hasil pembakaran dibuang ke luar silinder ini melalui katup buang. Jadi perbedaan utamanya itu dengan motor bensin itu terletak itu cara pembakarannya saja. Kalau motor 4 tak bensin itu menggunakan busi kan untuk menghasilkan percikan api, sedangkan diesel itu melalui kompresi ini. Selanjutnya, perbedaannya nih. Perbedaan 4 tak bensin dan diesel. Jadi dari sistem pengapiannya, kalau 4 tak bensin itu menggunakan busi seperti yang saya jelaskan tadi atau spark plug.
Kalau diesel ini menggunakan kompresi atau self ignition. Terus dari bahan bakarnya, kalau 4 tak itu menggunakan bensin. Kalau diesel itu menggunakan solar atau diesel. Terus tekanan kompresinya itu eh, rendah. Kalau 4 tak bensin itu sekitar 8 sampai 12 berbanding 1. Kalau 4 tak diesel itu tinggi, 14 sampai 25 banding 1. Efisiensinya itu motor 4 tak bensin itu lebih rendah, sedangkan motor diesel itu lebih tinggi. eh Perawatannya juga untuk bensin itu lebih mudah, sedangkan 4 tak diesel itu perlu sistem pembakaran yang presisi. Kemudian pengaplikasiannya itu pada 4 tak itu, 4 tak bensin itu ada pada mobil ringan serta motor. Kalau 4 tak diesel ini terdapat pada truk, bus, alat-alat berat seperti kayak traktor, gitu, segala macam. Jadi eh, dari perbedaan ini dapat diambil kesimpulannya bahwa motor 4 tak bensin ini lebih cocok kendaraan ringan atau pribadi yang sering kita gunakan. Sedangkan diesel ini lebih ke alat-alat berat seperti truk, bus. Jadi untuk perhitungannya ini P sama dengan T kali N per 9.550. P-nya itu daya, satuannya kilowatt. T-nya itu torsi, terus N-nya itu putaran mesin. Jadi contohnya seperti ini. Memiliki torsinya itu 150 Nm, terus putaran mesinnya itu 3000 RPM. Jadi kan rumusnya P sama dengan T kali N per 9.550. Jadi 150 Nm dikali 3000 RPM per 9.550. Jadi hasilnya 47,1 kilowatt. Jadi eh kalau dari rumus ini menunjukkan semakin tinggi torsi dari putaran mesin, maka semakin tinggi pula daya yang dihasilkan. Oke, kesimpulan. Yang pertama itu motor bensin 4 tak menggunakan busi, sedangkan diesel menggunakan panas kompresi. Jadi mesin 4 tak itu bergerak eh, melalui atau dalam 4 langkah piston dalam 1 kali tenaga setiap 2 putaran poros engkol. Kemudian yang kedua itu diesel lebih efisien tetapi lebih berat dan bising. Tiga itu pemilihan motor bakar tergantung kebutuhan. Ringan itu menggunakan bensin atau berat menggunakan diesel. Dan juga itu mesin diesel itu unggul dari efisiensi eh mesin diesel itu lebih unggul dalam efisiensi dan torsi, sedangkan bensin itu unggul dalam kehalusan dan akselerasi. Jadi kita ini menggunakan 4 motor bakar 4 tak ini tergantung kebutuhan. Kalau untuk yang diesel itu kan untuk alat berat, jadi itu lebih unggul dia di dalam ini torsi dan efisiensinya. Kalau untuk yang bensin itu unggulnya dalam kehalusan dan akselerasi. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai motor bakar 4 tak bensin maupun diesel. Semoga penjelasan ini dapat
menambah pemahaman kita tentang cara kerja mesin kendaraan dan perbedaannya dari tiap-tiap jenis bahan bakarnya. Terima kasih dan izin memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, saya Priska Lavanti Marbun dengan NPM 24140711 dari kelas TEP B angkatan 2024. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar dua tak bensin. Motor ini merupakan salah satu jenis motor pembakaran yang banyak digunakan pada sepeda motor kecil, mesin pemotong rumput, dan kendaraan ringan lainnya. Walaupun eh, sudah jarang digunakan karena efisiensi bahan bakarnya rendah, motor dua tak ini penting dipahami karena memiliki prinsip kerja yang sederhana, kompak, dan kuat pada putaran rendah. Oke. Dari definisi, motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam dua langkah piston. Eh, jadi dua langkah kerja itu dalam satu putaran poros engkol lebih sederhana dibanding motor empat tak karena tidak memerlukan katup, tetapi memakai port atau saluran masuk dan buang. Umumnya digunakan pada sepeda motor kecil, mesin tempel, dan peralatan ringan. Kelebihannya adalah tenaga lebih besar untuk ukuran mesin yang kecil. Kekurangannya adalah konsumsi bahan bakar lebih boros dan emisi lebih tinggi. Jadi motor dua tak ini berbeda dengan motor empat tak itu yang memerlukan empat langkah piston dalam menyelesaikan satu satu putaran poros engkol. Dua tak ini memerlukan dua saja, yaitu langkah kompresi dan langkah usaha. Proses pemasukan dan pembuangan gas itu hampir terjadi bersamaan. Karena itu konstruksi motor dua tak itu lebih sederhana, ringan, dan bertenaga besar dibanding empat tak dengan kapasitas yang sama. Namun kekurangannya seperti yang ada di PPT ini, bahan bakarnya itu boros, serta juga gas buangnya itu lebih banyak. Oke, jadi siklus motor dua tak. Langkah pertama itu kompresi. Kompresi serta pembakaran. Jadi piston bergerak ke atas, udara dan bahan bakar dari karburator masuk ke ruang bilas. Campuran bahan bakar udara di ruang bakar dikompresi saat piston mencapai titik atas. Busi memercik api sehingga campuran terbakar. Langkah yang kedua itu usaha dan bilas atau buang itu. Gas hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Ini langkah usahanya. Saat piston turun, saluran buang terbuka dan gas sisa keluar. Pada saat yang sama, campuran baru terdorong masuk menggantikan gas sisa proses selama bilas. Jadi, kedua langkah ini berlangsung ini sangat cepat karena setiap putaran engkol ini menghasilkan satu kali tenaga, maka motor dua tak bisa menghasilkan tenaga dua kali lebih besar dengan kapasitasnya sama. Namun karena proses pembilasan tidak sempurna, sebagian bahan bakar itu sering ikut terbuang bersama gas sisa. Seperti ini. Ini jadi udara dan bahan bakar itu masuk. Nih, udara bahan bakar masuk. Terus dikompresi. Nah, kan dikompresi. Ini masuk, dikompresi. Kemudian langkah yang kedua ini usaha. Jadi ini busi memercikan api nih. Piston ini kan turun. Nah, saat terjadi langkah usaha ini, sebagian
bahan bakar yang belum terkompresi itu terbuang bersamaan dengan gas sisa yang sudah terjadi pembakaran itu seperti ini. Ada sebagian yang keluar. Jadi di situ seperti itulah siklus motor dua tak. Oke, nah ini. Di saat dan kompresi itu udara dan bensin masuk ke ruang engkol, sementara piston naik dan mengompresi campuran di ruang bakar. Pembakaran itu busi menyulut, campuran tekanan tinggi mendorong piston turun. Ruang angka buang dan bilas itu piston turun membuka saluran buang, gas sisa keluar dan campuran baru masuk menggantikannya. Jadi seperti ini. Ini masuk nih udara dengan bahan bakar tadi itu di sini. Kemudian pembakaran ini busi ini memercikan api, kemudian piston ini turun dan kemudian terjadilah usaha buang. Jadi kelebihan kekurangannya, kelebihan dari motor bakar dua tak itu, yang pertama tenaga lebih besar untuk kapasitas mesinnya sama. Kemudian yang kedua itu konstruksi lebih sederhana, tidak ada katup seperti pada motor 4 tak. Kemudian bobot mesin ringan, putaran mesinnya cepat. Kemudian untuk kekurangannya itu konsumsi bahan bakar lebih boros, umur relatif lebih pendek, emisi gas buang lebih tinggi, pelumasan kurang maksimal karena bercampur dengan bensin. Eh, kan karena efisiensinya rendah serta tidak ramah lingkungan, jadi ini motor bakar dua tak ini digantikan oleh motor bakar empat tak yang lebih cocok bisa dibilang seperti itu untuk ramah lingkungan. Namun dalam beberapa bidang seperti olahraga, motocross, atau mesin potong rumput, motor bakar dua tak ini masih digunakan karena tenaga yang dihasilkan lebih cepat muncul dan bobotnya ringan. Jadi komponen utamanya ini dalam motor bakar dua tak ini, yang pertama itu ada piston dan silinder, itu tempat terjadinya pembakaran. Nah, seperti gini. Nah, ada piston dan silinder. Terus crankcase atau ruang engkol ini yang berfungsi sebagai ruang kompresi awal campuran bahan bakar dan udara. Kemudian port atau lubang. Jadi ini port masuk dan port keluar dan port bilas juga. Kemudian karburator atau sistem injeksi ini yang fungsinya untuk mencampur bahan bakar dan udara. Terus busi untuk memercikan api. Jadi kalau dua tak ini tidak menggunakan katup seperti empat tak yang sebelumnya. Jadi dia ini memakai port terbuka ini, port. Terus setelah piston bergerak naik, port ini terbuka dan tertutup sesuai waktunya sehingga mungkin masuknya campuran bahan bakar dan keluar gas sisa pembakaran. Kemudian contoh perhitungannya, jadi P 2 tak sama dengan 2 kali P 4 tak. Jadi contohnya, jika motor 4 tak 47,1 kilowatt, jadi tinggal dikalikan 2 untuk dapat hasilnya.
P2 tak sama dengan 2 kali 47, ini 47,1 kilowatt sama dengan 94,2 kilowatt. Jadi, perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi torsi pada setiap putaran, maka semakin besar daya yang dihasilkan. Motor dua tak ini biasanya menggunakan torsi tinggi pada putaran menengah hingga tinggi. Itulah sebabnya motor motor dua tak ini terkenal karena responsifnya. Baik, selanjutnya ini slide kesimpulan. Hmm, Kesimpulan yang pertama ini, motor dua tak bensin ini menyelesaikan siklus kerjanya itu dalam dua langkah piston. Terus yaitu usaha kompresi usaha, kemudian eh jadi kesimpulannya ini yang pertama, motor dua tak bensin menyelesaikan siklus kerja dalam dua langkah. Yaitu tadi langkah kompresi, kemudian bilas, langkah keduanya itu usaha dan buang. Yang kedua itu motor dua tak ini memiliki tenaga lebih besar dibanding empat tak, tetapi konsumsi bahan bakarnya ini lebih boros. Yang ketiga, motor dua tak bensin ini lebih cocok digunakan pada kendaraan ringan dan mesin kecil yang membutuhkan tenaga besar dalam waktu singkat. Hmm, jadi dari pembahasan yang tadi itu disimpulkan itu motor bakar dua tak bensin ini memiliki prinsip kerja yang sederhana namun efisien dalam menghasilkan tenaga. Walaupun memiliki kekurangan dalam hal konsumsi bahan bakar, eh, tapi motor dua tak ini penting dalam dunia otomotif. Dengan memahami cara kerja serta perhitungan yang tadi, kita bisa memahami tentang motor bakar dua tak, bagaimana energi kimia itu dapat diubah atau bahan bakar itu dapat diubah menjadi tenaga mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Oke, sekian presentasi dari saya tentang motor bakar dua tak bensin. Semoga penjelasannya singkat ini bisa meningkatkan pemahaman kita tentang motor bakar dua tak dalam yang terjadi dua langkah kerja dalam satu putaran poros engkol. Sekian atas waktunya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu sistem penyaluran bank. Dengan saya, Rizky Levanti Marbun dengan NPM 2414071011. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar ini merupakan bagian dari mesin pembakaran karena berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar agar bisa dibakar dan menghasilkan tenaga. Jadi di PPT ini kita akan bahas berbagai jenis sistem penyaluran bahan bakar, baik pada mesin bensin maupun diesel, yang memiliki cara kerja dan karakteristik masing-masing. Definisi: sistem penyaluran bahan bakar merupakan rangkaian penting dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki hingga ke ruang bakar. Proses ini bertujuan
agar bahan bakar dapat bercampur dengan udara dalam perbandingan yang tepat sehingga menghasilkan pembakaran yang sempurna. Pada mesin bensin, dikenal dua metode utama yaitu karburator dan sistem injeksi bensin, yang berbeda dalam cara mencampur bahan bakar dengan udara. Pada mesin diesel, terdapat sistem konvensional, Bosch pump, serta sistem modern, common rail injection, yang lebih presisi dalam pengaturan tekanan dan waktu penyemprotan bahan bakar. Pemahaman tentang perbedaan setiap sistem sangat penting untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta penerapannya pada kendaraan bermotor modern maupun konvensional. Jadi sistem penyaluran bahan bakar ini rangkaiannya tuh fungsinya untuk menyimpan, memfilter, menyalurkan dan mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar mesin. Eh, jadi tujuannya tuh agar campuran udara dan bahan bakar memiliki perbandingan yang ideal untuk proses pembakaran sempurna. Jadi kalau ada beberapa sistem penyalurannya, eh, bensin itu dengan karburator, ada bensin dengan sistem injeksi, diesel dengan sistem Bosch pump, dan diesel dengan sistem common rail. Baik, ke slide selanjutnya, sistem karburator. Sistem karburator bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan di dalam venturi, sehingga bahan bakar dapat terhisap dan tercampur dengan udara. Campuran udara bahan bakar kemudian dialirkan menuju ruang bakar untuk dibakar oleh percikan api busi. Keunggulan sistem ini adalah konstruksinya sederhana, biaya produksi murah, dan mudah diperbaiki oleh mekanik tanpa peralatan canggih. Namun kelemahannya adalah pengaturan campuran bahan bakar tidak selalu presisi, sehingga konsumsi bensin lebih boros dan emisi gas buang tinggi. Karburator banyak digunakan pada kendaraan bermotor lama, motor bebek, dan beberapa mobil keluaran sebelum era injeksi. Jadi sistem bahan bakar karburator ini sistem tradisional yang paling umum dulu digunakan pada mesin bensin. Fungsinya itu untuk mencampur udara dan bensin secara mekanis sebelum masuk ke ruang bakar. Prinsip kerjanya itu berdasarkan efek Venturi, di mana udara yang mengalir cepat melalui celah sempit akan menurunkan tekanan sehingga bensin tersedot dari mangkuk pelampung yang bercampur dengan udara. Jadi komponen yang ada dalam sistem karburator itu tangki bahan bakar, fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan. Terus pompa bensin, fungsinya itu untuk mengalirkan bahan bakar ke karburator. Selanjutnya karburator yang fungsinya itu sebagai alat pencampur. Kemudian saringan udara dan saluran intake manifold yang fungsinya untuk menyalurkan campuran ke silinder. Jadi kelebihannya dari sistem karburator ini seperti tadi konstruksinya sederhana, biaya perawatannya itu murah. Kekurangannya ini campuran bahan bakar ini nggak akurat, terutama pada beban dan suhu mesin yang selalu berubah-ubah. Jadi konsumsi bahan bakar ini kurang efisien. Kita lanjut. Sistem injeksi. Sistem injeksi menggunakan injektor elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke intake manifold.
atau langsung ke ruang bakar. Proses penyemprotan ini dikontrol oleh ECU, Electronic Control Unit, yang membaca sensor-sensor mesin seperti tekanan udara, suhu, posisi throttle, dan putaran mesin. Dengan teknologi ini, campuran bahan bakar menjadi lebih tepat sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Keunggulan lainnya adalah konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, emisi gas buang lebih rendah, serta respon mesin yang lebih cepat. Kekurangannya adalah biaya perawatan dan perbaikan lebih tinggi karena sistemnya rumit dan memerlukan peralatan khusus. Jadi, sistem injeksi ini atau yang sering disebut itu Electronic Fuel Injection (EFI). Jadi ini perkembangan dari sistem karburator yang sebelumnya. Sistem ini bahan bakar tidak dihisap oleh udara, melainkan disemprotkan oleh injektor secara elektronik dan dikontrol oleh ECU atau Electronic Control Unit. Cara kerjanya itu bahan bakar dari tangki dipompa menuju full range dengan tekanan tinggi. Kemudian ECU menerima data dari berbagai sensor seperti sensor oksigen, sensor suhu, sensor putaran mesin, dan sensor beban. Berdasarkan data yang telah diterima, ECU menghitung jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan agar campurannya itu tetap ideal sesuai kondisi mesinnya. Tadi kelebihan dari sistem injeksi atau EV itu eh, lebih hemat bahan bakar, emisi gas buang lebih rendah, serta responsnya itu respon mesinnya itu lebih halus. Kelemahannya itu sistem ini lebih kompleks, membutuhkan perawatan yang cukup rumit dengan alat-alat khusus serta perbaikannya itu relatif lebih mahal dibanding sistem karburator yang sebelumnya. Baik, kita ke slide selanjutnya. Sistem Bosch Pump. Sistem Bosch Pump adalah sistem penyaluran bahan bakar diesel konvensional yang bekerja dengan pompa injeksi mekanis. Pompa ini menghasilkan tekanan tertentu dan langsung menyalurkan solar ke injektor sesuai urutan silinder mesin. Mesin ini dikenal tangguh dan dapat bekerja pada kondisi ekstrim, sehingga banyak digunakan pada truk, bus, dan mesin diesel generasi lama. Kelemahannya adalah tekanan bahan bakar yang dihasilkan terbatas sekitar 200 sampai 500 bar, sehingga pembakaran tidak selalu sempurna. Akibatnya mesin cenderung lebih bising, emisi lebih tinggi, dan efisiensi bahan bakar lebih rendah dibandingkan sistem modern. Jadi sistem Bosch pump ini ada pada motor diesel, mesin diesel konvensional. Sistem bahan bakarnya kan menggunakan sistem Bosch pump atau disebut inline injection pump. Jadi Bosch pump ini bekerja secara mekanis menggunakan pompa injeksi yang menekan bahan bakar dengan tekanan tinggi menuju injektor. Prinsip kerjanya itu pompa bahan bakar menekan solar dari tangki ke pompa injeksi. Selanjutnya, pompa injeksi mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Kemudian bahan bakar yang disemprotkan ke ruang bakar melalui nozzle injektor dengan tekanan sekitar 150 sampai 300 bar. Kelebihannya sistem Bosch pump ini tahan lama, tidak mudah rusak, mudah diperbaiki,
karena bersifat mekanis. Namun kekurangannya itu pengaturan bahan bakarnya itu kurang presisi sehingga emisi gas buang itu lebih tinggi dibanding sistem modern. Terus sistem selanjutnya sistem common rail. Sistem common rail adalah teknologi modern pada mesin diesel yang menggunakan pipa utama atau rail bertekanan tinggi untuk menyimpan bahan bakar sebelum disalurkan ke injektor. Pompa hanya bertugas menjaga tekanan tinggi di rel, sementara ECU mengatur injektor secara presisi sesuai waktu, jumlah, dan durasi penyemprotan bahan bakar. Tekanan injeksi dapat mencapai lebih dari 2000 bar, sehingga bahan bakar tersebar sangat halus dan pembakaran menjadi lebih sempurna. Keunggulan keunggulannya itu mesin lebih bertenaga, lebih hemat bahan bakar, lebih ramah lingkungan, dan suara mesin lebih halus. Kekurangannya adalah teknologi lebih kompleks, membutuhkan perawatan khusus, dan biaya perbaikan lebih mahal. Jadi sistem common rail ini sistem bahan bakar diesel yang modern, bekerja secara elektronik dan bertekanan hingga 2000 bar, lebih dari 2000 bar. Berbeda dengan bus pump sebelumnya yang menyemprotkan bahan bakar itu secara mekanis. Jadi sistem common rail ini menyimpan bahan bakarnya itu dalam pipa utama rail atau rail dengan tekanan tinggi, kemudian disemprotkan ke injektor yang dikontrol oleh ECU secara presisi. Jadi keunggulan dari sistem ini tuh tekanan dan waktu penyemprotan bisa diatur dengan sangat tepat, eh, pembakaran lebih sempurna, konsumsi bahan bakar lebih efisien, serta emisi gas buangnya ini jauh lebih rendah dibanding eh, sistem sebelumnya atau sistem wash pump. Kemudian kekurangannya itu eh, membutuhkan komponen elektronik sensitif dan tekanan tinggi, sehingga perawatannya itu lebih rumit dan biayanya juga lebih mahal. Jadi ini ada tabel kekurangan dan kelebihannya. Jadi karburator ini untuk jenis mesin bensin, kelebihannya itu sederhana, murah, terus kekurangannya itu boros, bahan bakarnya boros, terus emisi gas buangnya itu tinggi. Kemudian sistem injeksi ini untuk jenis bensin. Kelebihannya itu presisi, hemat, emisi gas buang itu rendah. Kekurangannya itu mahal karena komponennya banyak serta rumit juga. Kemudian sistem Bosch pump itu untuk jenis mesin diesel. Kelebihannya itu kuat tangguh. Kekurangannya itu tekanan terbatas, kurang efisien juga. Terus sistem common rail untuk jenis mesin diesel, kelebihannya itu tekanan tinggi, hemat, emisi rendah. Kekurangannya itu karena banyak komponennya yang kompleks, serta juga biayanya itu lebih mahal. Ini ada contoh perhitungan. M sama dengan BSCF kali P. Jadi M-nya itu konsumsi bahan bakar dalam satuan kilogram per jam. BSCF ini adalah konsumsi spesifik dalam satuan kilogram per kWh.
Jadi contohnya seperti ini. Untuk bensin injeksi, BSFC-nya itu 0,30 kg per kWh. Dayanya itu 47,1 kilowatt. Jadi jawabannya itu sesuai rumusnya itu tadi, M sama dengan BSCF kali P. Jadi N sama dengan 0,30 kali 7,1 sama dengan 14,13 kilogram per jam. Jadi artinya ini mesin tersebut itu mengkonsumsi 14,13 energi setiap jam itu, yang per satuan kilogram per jam. Jadi semakin kecil nilai BSFC itu, maka semakin efisien sistem bahan bakar mesin tersebut. Kesimpulan, yang pertama, sistem karburator dan wash pump lebih sederhana tetapi kurang efisien. Yang kedua, sistem injeksi bensin dan common rail diesel lebih modern dengan kontrol elektronik sehingga lebih hemat dan ramah lingkungan. Yang ketiga itu pemilihan sistem penyaluran bahan bakar bergantung pada kebutuhan. Eh, yang sederhana itu lebih ke sistem yang lama atau yang efisien gitu. Jadi kalau yang ramah lingkungan itu lebih ke mesin yang modern. Jadi dari pembahasan ini, sistem penyaluran bahan bakar ini eh, memiliki peran vital dalam performa mesin. Jadi setiap sistem itu baik karburator, batch pump, injeksi, common rail diesel itu memiliki karakteristika yang berbeda. Kayak sistem karburator tadi itu bersifat sederhana kan. Injeksi itu lebih presisi, dan juga efisien. Terus Bosch Pump ini kuat dan tahan lama. Sistem common rail ini lebih hemat, ramah lingkungan. Jadi pemilihan mesin ini tergantung pada kebutuhan penggunanya. Jadi semakin modern sistemnya, semakin baik pula efisiensi pembakarannya dan juga pengendalian efisiensi gas buang yang dihasilkan. Oke, sekian presentasi dari saya tentang sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel maupun bensin. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana bahan bakar itu diubah menjadi tenaga mekanik melalui proses efisiennya dan terkontrol. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi yang keempat, dengan judul Sistem Pengemasan dan Pendinginan Mesin. Dengan saya, Priscilla Fantimarhum, NPM 24 14 10 11. Jadi, kedua sistem ini penting dalam menjaga kinerja mesin agar tetap stabil, efisien, dan tahan lama. Tanpa pelumasan dan pendinginan yang baik, mesin dapat cepat haus, kemudian panasnya itu berlebih, bahkan dapat merusak mesin. Jadi mari kita bahas satu persatu tentang sistem pelumasan dan pendinginan. Sistem pelumasan. Sistem pelumasan
adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan berkurang. Oli juga berfungsi sebagai pendingin tambahan, pembersih kotoran logam, serta peredam suara mesin. Tanpa pelumasan yang baik, permukaan logam dapat bergesekan langsung dan menyebabkan kausan cepat. Fungsinya itu yang pertama, mengurangi gesekan antar komponen mesin, menyerap panas dari bagian yang bergesekan. Yang ketiga itu membersihkan sisa pembakaran dan serpihan logam. Yang keempat itu mencegah karat dan korosi pada logam. Yang kelima itu membentuk lapisan pelindung di permukaan logam agar tidak cepat halus. Jadi sistem pelumasan ini eh, bukan sebagai pelumas saya, tetapi bisa berfungsi sebagai pendingin, pembersih, eh, serta pelindung mesin, bagi mesin. Kemudian komponen sistem pelumasan itu ada bak oli atau oil pan, yang fungsinya itu sebagai penyimpanan oli, terus pompa oli atau itu oil pump, yang fungsinya itu memompa oli ke seluruh bagian mesin. Kemudian yang ketiga itu ada filter oli, yang fungsinya itu nyaring kotoran dari oli sebelum menuju atau dialirkan. Kemudian itu ada saluran oli, fungsinya itu sebagai jalur oli menuju komponen mesin. Kemudian itu ada pressure relief valve, yang fungsinya itu menjaga tekanan oli tetap stabil. Kemudian ada oil cooler, itu yang fungsinya itu menurunkan suhu oli sebelum kembali ke bak oli. Jadi komponen tersebut itu eh, dalam sistem pelumasan ini mampu bekerja terus-menerus selama mesin hidup, menjaga setiap bagian agar tetap terlapisi oli dan tidak mengalami gesekan berlebih. Kemudian ada cara kerja sistem pelumasan. Cara kerjanya itu yang pertama oli berada di dalam bak oli, kemudian pompa oli menyedot oli dan mengalirkannya ke filter. Selanjutnya setelah disaring, oli disalurkan ke komponen utama seperti poros engkol, piston, dan noken as. Eh, Kemudian oli kembali turun ke bak oli setelah sirkulasi selesai. Proses ini berlangsung selama mesin hidup. Jadi dari oli yang berada dalam bak oli itu kemudian pompa oli itu mengalirkannya ke filter, disaring, terus disalurkan ke komponen-komponen utama dan turun lagi kembali ke bak oli. Kemudian sistem pendinginan. Sistem pendinginan berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas atau overheating dan tidak terlalu dingin. Panas berlebih dapat menyebabkan kerusakan komponen mesin, sedangkan suhu terlalu rendah dapat menurunkan efisiensi pembakaran.
Pendinginan dilakukan dengan cairan pendingin atau water cooling atau udara air cooling. Fungsinya, satu, menyerap panas dari ruang bakar. Dua, menjaga suhu kerja mesin pada kondisi optimal. Ketiga, mencegah kerusakan akibat suhu berlebih. Keempat, memperpanjang umur oli pelumas. Yang kelima, menstabilkan kinerja mesin dalam berbagai kondisi. Jadi, sistem pendingin ini fungsinya itu untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Ketika bahan bakar terbakar di dalam silinder kan, jadi suhunya itu kan berlebih tuh, bisa sampai 2000 derajat Celcius. Jika panas dari mesin tersebut tidak dikendalikan, jadi mesin tersebut itu bisa macet ataupun rusak. Jadi di sini ada pendingin itu ada terbagi dua, udara maupun pendingin cairan. Jadi kalau pendingin udara itu menggunakan sirip-sirip di blok silinder untuk melepaskan panas langsung ke udara. Eh, jadi pendingin udara ini banyak ditemukan di kendaraan bermotor kecil. Kemudian yang pendingin cairan atau water cooling itu menggunakan cairan pendingin, eh, air ataupun coolant yang bersirkulasi melalui saluran di sekitar silinder dan kepala silinder. Jadi komponen sistem pendingin ini ada radiator yang fungsinya menurunkan suhu cairan pendingin dengan bantuan udara, kemudian pompa air atau water pump yang fungsinya untuk mensirkulasikan cairan pendingin ke seluruh sistem. Kemudian ada termostat. Termostat ini fungsinya itu untuk mengatur kapan pendinginan dimulai berdasarkan suhu mesin. Kemudian ada kipas pendingin, fungsinya untuk membantu udara mengalir melewati radiator. Kemudian ada selang dan reservoir yang fungsinya untuk menghubungkan serta menyimpan cairan pendingin cadangan. Jadi komponen utamanya ini kan ada radiator, pompa air, termostat, kipas pendingin, selang, dan reservoir. Jadi ketika suhu naik itu termostat ini terbuka, pompa airnya bekerja, dan cairan pendingin itu mengalir dari mesin ke radiator untuk dibuang panasnya ke udara itu melalui kisi-kisi radiator. Selanjutnya, ini cara kerjanya nih. Jadi cara kerja sistem pendingin ini yang pertama kan mengalirkan air, eh pompa mengalirkan cairan pendingin ke blok silinder untuk menyerap panas. Kemudian cairan panas mengalir ke radiator untuk didinginkan oleh udara dan kipas. Yang ketiga itu setelah suhu turun, cairan kembali ke mesin. Kemudian termostat itu mengontrol aliran cairan agar suhu mesin tetap stabil. Proses ini terjadi secara berulang selama mesin hidup. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan untuk rumus daya pompa oli atau dan juga ini untuk kebutuhan air dingin. Jadi ini untuk pelumasan, ini pendinginan. Nah, yang pelumasan dulu, rumus daya pompa oli P sama dengan P kali Q. P kali Q. Jadi P yang kecil itu sama dengan tekanan, satuannya Pascal.
Q ini debit aliran, satuannya meter kubik per sekon. Jadi contohnya ini ada suatu kendaraan memiliki tekanan 200 kilopascal. Jadi kita ubah dulu kilopascal ini menjadi pascal. Jadi 200.000 pascal. Kemudian memiliki debit 0,0002 meter kubik per sekon. Jadi P sama dengan tekanan dikali debit aliran. Jadi 200.000 Pascal dikali 0,0002 meter kubik per sekon, jadi hasilnya 40 watt. Kemudian ini untuk rumus pendinginan, kebutuhan air pendingin, Q sama dengan M kali CP kali delta T. Q-nya itu panas dibuang, satuannya watt. Kemudian CP ini panas jenis air, yang satuan itu 4.186 Joule per kilo derajat Celcius. Delta T ini perubahan suhu air awal. Contohnya itu ada suatu panas dibuang dari kendaraan itu sebesar 20.000 watt. Kemudian suhu naik 10 derajat Celcius. Jadi caranya itu M. Kita balik aja karena yang diketahui eh, ini kan delta T. Kemudian ini satuannya CP-nya itu ini CP air itu. Kemudian 20.000 ini Q-nya. Jadi 20, jadi ini ditukar kaki. Jadi M sama dengan 20.000 per, karena ini ditukar jadi kan ini kan pengali jadi pembagi. Dibagi 4.186 kali 10 sama dengan 0,478 kilogram per sekon. Jadi perhitungan ini dapat kita pahami seberapa besar peran pemasan serta pendinginan dalam menjaga kestabilan suhu mesin. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sistem pelumasan dan pendinginan bekerja sama menjaga performa dan umur mesin. Kedua, pelumasan mengurangi gesekan dan kehausan, sedangkan pendinginan menstabilkan suhu mesin. Yang ketiga, perawatan rutin seperti penggantian oli dan cairan radiator itu penting. Yang keempat itu kerusakan pada salah satu sistem dapat menyebabkan overheating atau aus berlebih pada mesin. Jadi penjelasan tadi itu eh, sistem pelumasan dan pendinginan ini em, bagian penting yang mendukung dalam kinerja mesin. Pelumasan itu seperti berfungsi mengurangi gesekan dan kausan. Sementara pendinginan itu eh, menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Jadi keduanya ini memastikan sistem bekerja secara efisien dan tahan lama. Jadi kalau tanpa pelumasan dan pendinginan yang baik, mesin ini cepat panas, dapat rusak, serta kehilangan performanya. Jadi kita penting banget dalam menjaga atau seperti memperhatikan kebutuhan oli, seperti ini pergantian oli, terus cairan radiator itu juga. Sehingga mesin itu dapat tahan lama. Oke, sekian presentasi dari saya tentang sistem pelumasan dan pendinginan mesin. Terima kasih atas perhatiannya. See you.
Baik, kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu sistem kelistrikan. Dengan saya, Priscilla Fanti Marbun, NPM 24 1407 10 11. Jadi, topik sistem kelistrikan ini hampir dipahami karena terdapat pada seluruh sistem kendaraan, baik itu sistem kendaraan bensin maupun diesel, yang bergantung pada sistem kelistrikan. Mulai dari pengapian, starter, lampu, hingga aksesori seperti AC dan wiper. Semuanya itu bekerja pada sistem kelistrikan. Jadi, sistem kelistrikan ini dasar yang harus dikuasai oleh seorang teknisi otomotif. Dari definisi, sistem kelistrikan kendaraan berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menyalakan mesin, mengoperasikan lampu, klakson, wiper, audio, dan komponen elektronik lainnya. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, kendaraan tidak dapat bekerja secara optimal. Komponen utama dalam sistem ini saling terhubung untuk mendukung performa kendaraan. Oleh karena itu, pemahaman sistem kelistrikan sangat penting bagi perawatan dan perbaikan kendaraan. Jadi, sistem kelistrikan ini kan fungsinya untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik. Eh, Semua komponen dalam kelistrikan ini terhubung satu sama lain untuk eh, mendukung performa kendaraan. Jadi dibutuhkan pemahaman tentang sistem kelistrikan itu untuk perawatannya, perbaikan kendaraan itu agar dapat berjalan secara efektif. Jadi contoh sistem yang tidak menggunakan listrik itu, contohnya itu tanpa listrik dari aki, mesin tidak bisa starter. Kemudian tanpa arus listrik dari alternator, aki akan cepat habis dan sistem penerangan tidak akan berfungsi. Oke, kita next. Sumber energi listrik. Aki atau baterai fungsinya untuk menyimpan energi listrik dan menyuplai saat mesin mati atau saat beban tinggi. Alternator atau dinamo fungsinya untuk menghasilkan energi listrik saat mesin hidup dengan mengubah energi mekanik menjadi listrik. Kemudian regulator fungsinya untuk mengatur tegangan agar tidak merusak aki dan komponen lain. Kombinasi ketiganya menjaga suplai listrik tetap stabil. Sumber energi utama dalam sistem kelistrikan itu ada tiga kan, aki atau baterai, alternator atau dinamo, serta regulator. Jadi, aki ini berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia, lalu mengubahnya menjadi energi listrik saat dibutuhkan. Aki ini menyuplai arus terutama saat mesin belum hidup atau ketika beban listrik tinggi. Kemudian alternator atau dinamo itu bekerja saat mesin hidup. Alat ini mengubah energi mekanik dari poros engkol menjadi energi listrik. Arus listrik dari alternator digunakan untuk mengisi ulang aki dan menyalakan semua sistem listrik kendaraan. Regulator itu bertugas mengatur tegangan listrik dari alternator agar tidak berlebihan, karena jika tegangan terlalu tinggi bisa merusak aki maupun komponen elektronik lain. Jadi, kombinasi ketiganya ini harus dipastikan ada agar kendaraan tetap stabil baik ketika mesin hidup maupun mati. Selanjutnya, itu sistem pengapian.
Jadi sistem pengapian ini berfungsi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar atau mesin bensin. Komponen utamanya itu aki, kunci kontak, ignition coil, distributor, dan busi. Cara kerjanya itu tegangan aki diperkuat oleh ignition coil, kemudian dialirkan ke busi yang memercikan api. Sistem pengapian modern memakai CDI atau kapasitor discharge ignition yang lebih stabil dan efisien. Jadi, sistem pengapian ini berfungsi menyalakan campuran udara dan bahan bakar dalam ruang bakar. Komponen utamanya itu kan aki, kunci kontak, ignition coil, distributor, dan busi. Eh, Cara kerjanya itu dimulai saat kunci kontak diputar on, arus listrik dari aki ini mengalir ke ignition coil untuk diperbesar tegangannya. Kemudian dialirkan ke distributor untuk membagikan arus ke masing-masing busi sesuai urutan pengapian. Busi kemudian memercikan api di dalam silinder dan memulai proses pembakaran. Pada kendaraan modern, sistem pengapian itu menggunakan CDI atau kapasitor discharge ignition yang bekerja secara elektronik untuk menghasilkan percikan api lebih stabil dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Selanjutnya itu ada sistem starter. Jadi sistem starter ini digunakan untuk memutar poros engkol pertama kali agar mesin bisa hidup. Tanpa sistem ini, kendaraan tidak akan bisa menyalakan mesin dengan mudah. Komponen utamanya itu meliputi aki, motor starter, relay starter, dan kunci kontak. Ketika kunci kontak itu diputar ke posisi start, arus listrik ini arus listrik dari aki itu mengalir ke motor starter. Motor starter kemudian memutar memutar flywheel yang terhubung ke poros engkol mesin sehingga mesin mulai berputar. Begitu mesin ini hidup, sistem otomatis ini berhenti bekerja agar tidak merusak komponen mekanik. Jadi sistem starter ini bisa dibilang itu tangan pertamanya mesin karena tanpa adanya sistem starter ini mesin tidak dapat bekerja. Selanjutnya sistem penerangan. Sistem penerangan memiliki fungsi utama untuk memberikan visibilitas pengemudi dan tanda bagi pengguna jalan lain. Jenis lampu itu ada lampu depan, lampu belakang, lampu sen, lampu rem, lampu kabin. Jadi kendaraan ini banyak menggunakan lampu LED karena lebih terang dan tahan lama, serta hemat energi dibandingkan lampu halogen konvensional. Sistem penerangan ini juga dihubungkan dengan aki dan diatur melalui saklar di dashboard. Selain itu, sistem penerangan ini juga dilengkapi dengan spring untuk melindungi rangkaian dari korsleting listrik. Selanjutnya itu ada sistem instrumen dan aksesoris. Jadi sistem instrumen dan aksesoris ini sistem kelistrikan tambahan untuk mendukung kenyamanan serta keselamatan pengendara. Bagian instrumen panel ini ada berbagai indikator seperti speedometer, indikator bensin atau bahan bakar, temperatur, dan odometer.
Jadi kalau speedometer ini fungsinya itu untuk mengetahui seberapa cepat suatu kendaraan. Kemudian eh, odometer ini fungsinya itu untuk menghitung jarak tempuhnya. Kalau temperatur ini fungsinya itu untuk mengukur temperatur mesin. Sedang aksesoris elektronik ini ada klakson, audio, AC, wiper, dan power window. Jadi perangkat ini mendapatkan suplai listrik ini dari aki serta alternator. Untuk mencegah korsleting atau beban berlebih dari sistem tersebut, sistemnya dilindungi oleh sekring atau fuse dan relay juga agar aman dari korsleting. Next, selanjutnya itu contoh perhitungan. Jadi masuk ke perhitungan rumus arus listrik itu I sama dengan P per V. Jadi I itu adalah arus, satuannya ampere, P itu daya, satuannya watt, V itu tegangan, satuannya volt. Jadi contoh perhitungannya gini, ada lampu motor, total dayanya itu 60 watt, kemudian hmm, dengan tegangan aki itu 12 volt. Jadi kita melakukan perhitungan itu masukin rumusnya. Rumusnya I sama dengan P per V. Jadi I sama dengan uh, V-nya 60, V-nya 12. Jadi I sama dengan 60 per 12 sama dengan 5 ampere. Jadi artinya seluruh lampu motor itu membutuhkan arus sebesar 5 ampere agar bisa menyala normal. Dari perhitungan tadi ini kita bisa memahami betapa pentingnya memilih sekring dan kabel dengan ukuran yang sesuai. Karena jika arus terlalu besar melebihi kapasitas, bisa terjadi panas berlebih ataupun bisa membuat suatu kendaraan itu atau sistem mengalami korsleting. Oke, kesimpulannya itu satu, sistem kelistrikan adalah bagian vital kendaraan yang mendukung pengapian, starter, penerangan, dan instrumen. Kedua, aki alternator dan regulator adalah sumber utama energi listrik. Yang ketiga itu perawatan berkala diperlukan untuk mencegah kerusakan pada sistem kelistrikan. Yang keempat itu teknologi modern membuat sistem lebih efisien tetapi juga lebih kompleks. Jadi kesimpulan dari ini nih, eh, mendukung berbagai fungsi seperti yang ini pada pengapian, starter, penerangan, dan instrumen. Jadi kita bisa menyimpulkan juga sumbernya itu berasal dari aki, alternator, regulator yang bekerja itu saling melengkapi untuk menjaga suplai listrik tetap stabil. Kemudian perawatan juga ini diperlukan untuk mencegah kerusakan pada sistem. Misalnya itu dengan memeriksa kondisi aki, kabel, serta sekring. Kemudian teknologi modern juga ini perlu kita gunakan atau memahami itu lebih mendalam agar kita mengetahui perawatan dan cara perbaikannya yang lebih baik. Next tuh, oke. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya tentang sistem kelistrikan kendaraan bermotor. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana energi listrik dihasilkan, disimpan, serta disalurkan dalam kendaraan. Oke, sekian. Terima kasih. See you.
Baik pada materi yang ke-6 yang terakhir yaitu sistem transmisi manual dan matic pada kendaraan bermotor. Saya izin memperkenalkan diri, saya Priscila Fanti Marbun dengan NPM 24 14 07 10 11 dari kelas TEP B angkatan 2024. Jadi, topik ini adalah bagian utama yang menentukan bagaimana tenaga dari mesin yang disalurkan ke roda penggerak itu ber, ber- kayak kita mengetahui caranya gitu. Tanpa sistem transmisi dari mesin tidak bisa dimanfaatkan secara efektif, sehingga kendaraan tidak akan bisa bergerak dengan efisien, baik pada kendaraan manual maupun matic. Sistem transmisi ini memiliki perannya sama, hanya saja berbeda cara kerjanya antara manual dan matic. Baik, kita akan bahas. Transmisi merupakan sistem banting yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin menuju ke roda penggerak. Sistem ini memungkinkan kendaraan berakselerasi menyesuaikan kecepatan serta mengefisienkan kerja mesin. Berdasarkan cara pengoperasiannya, sistem transmisi dibagi menjadi transmisi manual dan transmisi otomatis atau matic. Keduanya ini memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu mengatur rasio putaran mesin terhadap roda. Namun perbedaannya itu pada prinsip kerjanya atau cara perpindahan giginya. Pada transmisi manual, perpindahan dilakukan secara langsung oleh pengemudi menggunakan kopling dan tuas gigi. Sedangkan pada transmisi otomatis itu dilakukan secara hidrolik dan elektronik tanpa perlu interface pengemudi. Jadi, sistem transmisi ini juga membantu menurunkan kecepatan tanpa harus mematikan mesin, serta memungkinkan kendaraan berjalan mundur. Baik, pengertian sistem transmisi. Transmisi dapat diartikan sebagai komponen pengatur momen puntir atau torsi serta kecepatan putaran yang diteruskan dari mesin ke roda penggerak. Tujuan utama transmisi adalah agar tenaga mesin dapat digunakan secara optimal sesuai kondisi jalan dan kebutuhan kecepatan. Sebagai contoh itu ketika kendaraan berada di tanjakan, transmisi itu membantu meningkatkan torsi eh, agar kendaraan itu tetap kuat saat menanjak. Sementara saat di jalanan datar, transmisi akan menurunkan rasio agar kendaraan bisa melaju lebih cepat dengan tenaga mesin yang efisien. Transmisi ini terdiri dari beberapa tingkat gigi atau gear ratio yang bekerja secara bergantian untuk menyesuaikan kebutuhan daya. Jadi sistem ini memungkinkan kendaraan untuk berjalan pada berbagai kecepatan, berakselerasi, bahkan berhenti tanpa mematikan mesin. Selanjutnya itu ada sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual adalah sistem transmisi yang memerlukan intervensi langsung dari pengemudi untuk memindahkan gigi dengan menggunakan bantuan kopling. Komponen utamanya itu meliputi kopling, poros input,
poros output, roda gigi, dan tuas pemindah gigi atau sheath lever. Cara kerjanya ini cukup sederhana, namun harus memiliki keterampilan. Ketika pengemudi menekan pedal kopling, itu hubungan antara mesin dan transmisi terputus. Pada saat saat itu, pengemudi itu dapat memindahkan posisi gigi. Setelah gigi dipilih dan pedal kopling dilepas, secara perlahan, tenaga mesin kembali diteruskan ke roda penggerak. Kelebihan dari sistem transmisi manual ini tuh tenaga lebih responsif karena pengemudi dapat mengatur perpindahan gigi itu sesuai kondisi. Seperti kalau di tanjakan itu berbeda giginya dengan cara di jalanan yang datar. Kemudian itu kontrol penuh, dengan kata lain itu dapat mengontrol terhadap kecepatan serta akselerasi kendaraan. Kemudian efisiensi bahan bakar lebih baik itu dibandingkan dengan transmisi otomatis. Namun kekurangannya itu adalah pengemudi harus memiliki keahlian atau keterampilan dan konsentrasi tinggi, terutama saat mengemudi di jalan lintas yang padat ataupun pegunungan seperti menanjak dan menurun. Next, kita bahas langkah kerja sistem transmisi manual. Jadi untuk memahami cara kerja sistem transmisi manual, kita ada ataupun langkah-langkahnya. Yang pertama itu mesin menghasilkan tenaga yang memutar poros engkol. Kemudian tenaganya ini diteruskan ke kopling. Hmm, Ketika pengemudi menekan kopling untuk memutus tenaga sementara itu, gigi dipindahkan sesuai kebutuhan kecepatan. Kemudian setelah kopling dilepas, tenaga itu kembali diteruskan ke poros propeller dan diferensial yang menuju ke roda penggerak itu sehingga dapat memutar roda penggerak. Jadi proses ini berulang tiap kali pengemudi ingin berakselerasi atau menurunkan kecepatan. Itu makanya itu kendaraan dengan transmisi manual itu terasa lebih hidup karena pengemudi itu dapat berperan aktif mengatur gigi ataupun mengatur performa mesin sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu ada sistem transmisi matematik atau otomatis. Sistem transmisi otomatis bekerja tanpa perlu pengemudi memindahkan gigi secara manual. Proses perpindahan gigi itu dilakukan secara hidrolik dan elektronik berdasarkan kecepatan kendaraan serta beban mesin. Komponen utamanya itu ada torque converter yang berfungsi menggantikan kopling pada sistem manual. Kemudian planetary gear set itu untuk mengatur rasio gigi secara otomatis. Kemudian ada hydraulic control unit, itu tuh dan valve body ini untuk mengatur aliran transmisi oli. Jadi cara kerjanya atau prinsip kerjanya itu dimulai saat mesin memutar impeller dan eh, torque converter itu cairan oli transmisi itu mengalir dan mentransfer tenaga ke turbin. Kemudian diteruskan ke planetary gear set untuk menentukan rasio gigi sesuai kebutuhan, kecepatan, dan beban. Kemudian sistem
ECU atau Electronic Control Unit itu berperan itu untuk memutuskan kapan waktu terbaik melakukan perpindahan gigi agar tenaga tetap efisien. Kemudian kelebihannya itu dari sistem matic ini atau otomatis itu lebih nyaman dan praktis saat dikendarai, terutama di jalan macet itu karena nggak harus selalu menekan kopling untuk memindahkan gigi. Eh, tapi kekurangannya itu biaya perawatannya itu lebih tinggi atau dengan kata lain lebih mahal, serta juga efisiensi bahan bakar sedikit lebih rendah dibandingkan transmisi manual. Oke, next. Selanjutnya itu ada langkah kerja sistem transmisi matik atau otomatis. Jadi dalam seperti yang sebelumnya itu transmisi manual itu kan ada langkah-langkahnya. Jadi sistem transmisi matik juga ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu mesin memutar impeller pada torque converter. Kemudian oli transmisi mentransfer tenaga ke turbin yang akan memutar poros input. Yang ketiga itu planetary gear set itu bekerja mengatur rasio gigi itu secara otomatis. Kemudian yang keempat, ECU, Electronic Control Unit itu eh, atau sistem hidrolik itu menentukan kapan harus perpindahan gigi secara otomatis terjadi. Yang kelima itu tenaga diteruskan ke diferensial dan akhirnya roda penggerak. Akhirnya roda bergerak. Jadi semua proses ini secara otomatis berbeda dari yang manual, yang pengemudi harus melakukannya secara satu persatu. Jadi yang transmisi matic ini pengemudi itu pengemudi itu tidak perlu menekan kopling atau menggeser tuas gigi secara manual. Jadi inilah yang membuat kendaraan metik ini nyaman digunakan, terutama pada saat kendaraan perkotaan yang lebih banyak kemacetan lalu lintasnya. Oke, slide selanjutnya itu ada contoh perhitungan. Ini contoh perhitungannya itu eh, rumus torsi rodanya itu T roda sama dengan T mesin kali I gear kali I final. Jadi T roda ini satuannya Nm, kemudian T mesin ini satuannya T mesin ini torsi ya, guys. Torsi mesin. Satuannya juga sama seperti torsi roda itu Nm. IGR ini rasio gigi transmisi ini, kemudian I final ini rasio gigi akhir. Jadi kita umpamakan ini soalnya. Sebuah torsi mesin itu ada 100 Nm, rasio akhir itu 4,1. Ini kok hilang soalnya? Jadi ini sebenarnya ada T apa rasio idealnya ini, rasio gigi transmisinya itu 3,5. Jadi T roda sama dengan 100 Nm dikali 3,5 kemudian dikali 4,1. Jadi hasilnya 1435 Nm. Jadi torsi yang diteruskan ke roda mencapai 1435 Nm, jauh lebih besar dibandingkan torsi asli dari mesin. Eh, Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sistem.
transmisi dalam memperkuat tenaga mesin agar kendaraan itu dapat menanjak ataupun berakselerasi dengan baik. Baik, slide selanjutnya itu simpulan. Jadi dari penjelasan sebelumnya itu kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni sistem transmisi berfungsi menyalurkan tenaga ke mesin roda penggerak secara efisien dan menyesuaikan kecepatan kendaraan. Yang kedua itu transmisi manual memberikan kontrol penuh kepada pengemudi dan efisiensi bahan bakar juga lebih baik. Yang ketiga itu eh, transmisi matic memberikan kenyamanan dan kemudahan berkendara, terutama dalam berkendara itu di lalu lintas yang padat perkotaan. Kemudian yang keempat itu, pemilihan jenis transmisi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi jalan, kebutuhan, serta kemampuan pengemudi. Semisal seperti ini, kalau kita tidak bisa menggunakan transmisi manual, lebih baik membeli yang kendaraan matic gitu, karena itu otomatis kan. Jadi kalau kita ada performa atau kemampuan dalam mengemudikan kendaraan yang manual, ya tidak apa-apa. Dan kemudian juga diperhatikan dalam kebutuhannya jika di perkotaan itu seperti lebih efisien, lebih nyaman itu kendaraan metik gitu kan. Karena kan kalau perkotaan itu kadang macet, jadi kita tidak perlu mengatur-atur gigi saat melakukan kendaraan. Dan juga kita harus memahami prinsip kerja komponen serta perhitungannya yang seperti tadi itu, karena itu menjadi dasar dalam dunia teknik otomotif. Oke, sekian presentasi saya tentang sistem transmisi manual dan matic pada kendaraan bermotor. Semoga ini mendapat menambah wawasan kita dalam dunia kendaraan, serta juga kita dapat mengetahui kebutuhan yang sesuai dengan kita. Sekian dari saya. See you.